selanjutnya kita menuju Museum Al-Quran yang ada di dekat Masjid Nabawi juga. Saya belum pernah ke sana juga. Jadi mengikuti tour leader dan ustadz saja atau mutawif. Besok pulangnya Pak Ustaz. Pakai baju apa? Bebas atau batik lagi? Iya. Kalau batik boleh. Ada pacaran. Kita dapat sumbangan buku penyuluhan. Di Arab Saudi ini banyak sekali wakaf buku dan sumbangan-sumbangan untuk para jamaah. Kita foto dulu lagi. Ya, kali ini biar mobil kita foto. Setelah itu nanti dijelaskan. Nah, ini baru dijelaskan. Nah, Museum Al-Quran. Jadi Museum Al-Quran ini, untuk masuk ke dalamnya kita harus daftar sehari sebelumnya. Berarti, dan pengunjungnya sudah pasti. Dan lagi antri masuk ke Museum Al-Quran. Dan Ibu yang saya muliakan, beberapa menit ke depan kita akan sampaikan untuk Bapak dan Ibu dan akan perlihatkan mengenai keistimewaan Al-Quran, sejarah Al-Quran Al-Karim, dan juga bagaimana perjuangan seorang wanita yang berasal dari Pakistan yang selama ini menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim di atas lembaran kain, kemudian menjahitnya. Berapa puluh tahun beliau harus menghabiskan umur beliau untuk bisa menyelesaikannya, dan masih banyak lagi, termasuk ada video nanti di ruangan audiovisual. Silakan bapaknya dulu, disusul ibunya. Kita langsung masuk ke ruangan di dalam karena sudah mulai kosong. Silakan bapaknya dulu, laki-laki dulu, disusul ibu. Ayo. Silakan merapat, silakan berbagi tempat, silakan kembali dengan keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Kita sebagai umat Islam sudah sadar bahwa Al-Quran ini sangat istimewa. Seberapa besar keistimewaannya, Bapak dan Ibu, mari kita lihat di sini. Al-Quran bukan perkataan sembarang. Al-Quran adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla, Rabb yang maha tinggi lagi maha sempurna. Di mana saking istimewanya Al-Quran ini, Bapak dan Ibu, Allah pilihkan malaikat yang paling istimewa untuk membawa Al-Quran ini turun, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Bapak dan Ibu, Allah pilihkan pula manusia yang paling istimewanya pula untuk menerima Al-Quran ini sebagai seorang Nabi dan Rasul, yaitu tidak lain adalah Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sampai di situ saja, Bapak dan Ibu. Allah pilihkan tempat pun yang paling istimewa di permukaan bumi. Allah pilihkan kota suci Makkah dan kota suci Madinah untuk turunnya Al-Quran ini selama kurang lebih 23 tahun. Bapak dan Ibu, Allah pilihkan waktu yang paling istimewa pula. Waktu ketika menurunkan Al-Quran pertama kali, Allah pilihkan
malam dan bulan yang paling istimewa. Malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, bulannya bulan suci Ramadan. Saya yakin semua dari kita sepakat bahwa bulan terbaik, bulan paling istimewa adalah bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bulan Ramadan tersisa kurang dari 2 bulan lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dengan bulan yang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di situ ada isyarat di mana Allah pilihkan yang paling istimewa untuk Al-Qur'an yang sangat istimewa ini. Ada isyarat untuk kita semua. Jika kita ingin menjadi hamba Allah yang istimewa di mata Allah Azza wa Jalla, salah satu caranya adalah dengan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, menaruh perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena seorang dapat mulia di sisi Allah dengan Al-Quran dan dapat rendah pula nilainya karena Al-Quran yang sama. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi tercinta kita. Beliau menyampaikan, Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah Azza wa Jalla akan meninggikan sebagian orang dengan Al-Quran, wa yada'u bihi akhirin, dan Allah pun juga akan merendahkan, menghinakan sebagian yang lain lagi dengan Al-Quran yang sama. Maksudnya adalah orang yang memuliakan Al-Quran, menaruh perhatian terhadap Al-Quran, juga Allah akan berikan balasan yang sama. Orang yang melantarkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, juga akan diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang golongan pertama disebutkan dalam hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selama ini beliau merasa kurang sekali memberikan waktu untuk Al-Quran. Di tahun 87 beliau mencoba mencari cara agar semangat beliau terus terjaga untuk bisa membaca Al-Quran Karim. Beliau menemukan cara mencoba dengan menuliskan ayat suci Al-Quran di atas kain, karena banyak tersedia alat-alat jahit di rumah beliau, karena memang profesi beliau sebagai guru menjahit yang mengajarkan kepada anak-anak perempuan kesenian menjahit. Akhirnya beliau mencoba dulu menuliskan di atas kain, kemudian menjahit satu persatu dengan tangan beliau, bukan dengan mesin, satu persatu dijahit. Akhirnya beliau keterusan dan senang dengan kegiatan tersebut, sehingga beliau tetap bisa membaca Al-Quran, terus membaca dan membaca terjemahannya dalam kegiatan menjahit mushaf Al-Quran Karim ini. Dan itu rutin setiap hari, kadang setengah jam, kadang 1 jam, kadang 1 jam setengah. Dan beliau cerita ketika membawakan ini ke sini, bahwa beliau mengerjakan ini rata-rata sebagian besarnya itu diambilkan waktu istirahat malam beliau. Sebelum subuh beliau bangun setengah jam, kadang 1 jam, kadang 1 jam setengah, sesuai kondisi fisik beliau, sehingga di siang harinya beliau tetap beraktivitas seperti layaknya ibu rumah tangga biasa lainnya, tetap mengurus suami, anak, melaksanakan kewajiban beliau dan seterusnya. Selesai di tahun 2018 bulan Januari kemarin di usia 62 tahun. Bayangkan Bapak dan Ibu, dari umur 30 baru selesai di umur 62 tahun. Selama 32 tahun beliau menyelesaikannya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika selesai, Allah Azza wa Jalla mudahkan niat dan harapan ibu ini. Niat beliau selama ini ketika menyulam ini, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mushafnya ini kelak kalau sudah selesai bisa tinggal di kota Madinah ini, kota Nabi tercinta beliau. Namun beliau tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal lembaga atau tempat yang akan dititipkan mushaf beliau, karena museum ini saja baru ada di tahun 2015, sedangkan ibu ini sudah jauh sebelum itu berdoa agar mushafnya ini bisa ada di kota suci Madinah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Allah kabulkan harapan tersebut. Di tahun yang sama, selepas menyelesaikannya, beberapa bulan setelah itu, musim haji, Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah ibu ini untuk haji pertama kali. Beliau pun haji dengan membawa bagian yang terbuka ini satu saja dulu dibawa. Selepas haji, beliau datang ke kota suci Madinah dengan niat nanti mencari tempat untuk dititipkan mushaf beliau. Ketemu Museum Al-Quranul Karim yang letaknya berdampingan dengan Masjid Nabawi tidak jauh. Tak gayung bersambut, beliau datang ke sini meminta pihak museum agar menerima titipan mushaf beliau. Diterima, bahkan diletakkan di satu ruangan khusus di museum ini. Ibu ini pun tersentuh melihat perhatian yang diberikan dan melihat bagaimana antusias pengunjung. Datang kembali beberapa pekan setelahnya dengan membawa 9 bagian yang tersisa ini. Beberapa pekan setelahnya, di awal-awal musim umrah, beliau datang membawa suami dan anak, datang dan menyerahkan ini semua di museum ini. Padahal kalau ibu ini mau, mushaf beliau ini sudah ditawar oleh berbagai pihak, baik itu di Pakistan dan luar Pakistan, untuk diserahkan dengan imbalan dan tawaran yang cukup tinggi. Namun ibu ini sama sekali tidak mau. Beliau ingin sekali untuk mushafnya ini tinggal di kota suci Madinah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, harapan beliau hanya satu. Beliau ingin agar mushaf ini menginspirasi, memotivasi banyak orang yang melihat dan mendengar kisah beliau. Artinya beliau ingin sekali agar setiap orang ketika mendengar
orang tersebut juga termotivasi untuk memberikan waktu untuk Al-Quranul Karim. Saya katakan bapak dan ibu kita dengan beliau sama sekali tidak berbeda sama sekali. Beliau dikasih 24 jam setiap harinya semenjak tahun tersebut, kita pun sama 24 jam oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau memiliki kesibukan, kita juga mungkin yang selama ini mengaku punya kesibukan yang padat sekali sehingga tidak ada waktu untuk Al-Quran, sama-sama punya kesibukan, bahkan mungkin kesibukan beliau lebih daripada kita. Namun lihat, ketika semangat dan tekad sudah kuat, pasti ada cara untuk menemukan waktu untuk Al-Quran Al-Karim. Baik itu setengah jam, baik itu 20 menit, baik itu 15 menit. Bapak dan Ibu, siapa yang tahu, barangkali menit-menit yang kita habiskan bersama Al-Quran Al-Karim, walaupun tidak banyak, menjadi menit-menit yang berharga sekali, yang ikut memberatkan timbangan kebaikan kita ketika nanti ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itulah informasi yang berkaitan yang ada di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah Ibu Nasib ini dan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ke-11 ini berisi informasi mengenai khidmat atau layanan yang diberikan kerajaan Arab Saudi untuk Al-Quran Al-Karim, di mana mereka sudah cukup lama membangun di kota Madinah ini sebuah pusat percetakan Al-Quran terbesar di dunia saat ini, yang lokasinya itu sekitar 7 kiloan dari Masjid Nabawi. Nah, Bapak dan Ibu silakan jika ingin mengunjungi ke sana, silakan datang ke sana di pagi hari dari jam 8 sampai menjelang zuhur, terbuka untuk Bapak dan Ibu, untuk laki dan untuk perempuan semua. Silakan datang di selain hari Jumat sama Sabtu. Silakan sisanya silakan datang di hari-hari yang lain. Bapak dan Ibu biasanya akan diberikan selepas kunjungan satu buah mushaf sesuai dengan ukuran atau kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang di samping kita ini adalah contoh lain dari terjemahan Al-Quran yang diterjemahkan di percetakan yang sama, di mana mereka telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam 75 bahasa dunia. Tentu saja bahasa Indonesia, bahasa Melayu sudah ada di dalamnya. Museum Al-Quran.